Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Syeba dan Kak Kesya. Nah, adik-adik semua, apa kabarnya di rumah? Kak Syeba dan juga Kak Kesya berharap adik-adik semua tetap sehat dan tetap sukacita dalam Tuhan. Nah, Kak Kesya, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita akan sidang anak-anak. Wah, seru sekali ya adik-adik, kita akan kembali sidang anak-anak. Nah, tapi sebelum itu Kak Kesya, ada baiknya kita terlebih dahulu menyeru nama Tuhan dan juga berdoa. Nah, adik-adik, Kak Kesya akan pimpin adik-adik untuk menyeru nama Tuhan. Kita menyeru nama Tuhan sebanyak 5 kali. Adik-adik di rumah pastikan menyeru nama Tuhan ya. Jangan cuma nonton video ini aja. Kita menyeru nama Tuhan sama-sama ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus. Amin. 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 Adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik bisa mengikuti Kak Syeba dari rumah ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dikala gembala yang menggembalakan setiap kami. Tuhan, terima kasih selama 1 minggu ini. Tuhan, Engkau tiasa merawat dan menjaga kami. Tuhan, dapatkan sidang anak-anak kami hari ini. Tuhan, dapatkan setiap kami Tuhan, memiliki telinga seorang murid. Tuhan, hati yang mau mencari diri Allah. Oh Tuhan Yesus, kami semua cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah berdoa dan kita juga sudah menyeru nama Tuhan. Supaya lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita berkidung, Kak Kesya? Ide bagus Kak Syeba. Kita akan berkidung dengan judul Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Gimana kalian, masih semangat kan? Masih sukacita kan? Tadi kan udah berkidung sama Kak Syeba sama Kak Hija. Sekarang Kak Ica mau kasih cerita ke adik-adik. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Kak Ica mau pimpin kalian dalam doa. Kita doa sama-sama ya. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar cerita. Tuhan, berkati telinga kami, berkati hati kami, sehingga setiap firman yang diberikan, Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini Kak Ica akan cerita tentang peristiwa di Gunung Sinai. Nah, adik-adik, jadi di cerita hari ini Kak Ica mau cerita bahwa Tuhan Allah memberikan 10 perintah kepada kaum Israel melalui perantaraan Musa. Di cerita sebelumnya, Musa telah memimpin Bani Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka berjalan di padang gurun selama kurang lebih 2 bulan. Nah, ini selama perjalanan itu Tuhan Allah menyertai mereka. Di siang hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, dan di malam hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang api. Pada bulan yang ketiga mereka sampai di satu gunung yang namanya Gunung Sinai. Gunung itu adalah gunung terbesar di daerah itu. Nah, waktu di gunung itu tiang awan berhenti, menandakan bahwa seluruh orang Israel juga harus ikut berhenti. Nah, ketika itu Musa juga orang-orang Israel mereka berkemah di gunung itu. Ada orang-orang Israel, ada yang membangun tenda, ada yang memberi makan ternaknya tanpa mereka mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya.
Nah, sementara itu Musa pergi mendaki gunung itu untuk bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah. Dan di atas gunung itu Allah berbicara kepada Musa bahwa Ia ingin bahwa orang-orang Israel menjadi umatnya yang istimewa, menjadi harta kekayaannya, menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Musa mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dengan baik. Setelah itu Musa turun dan mendatangi kemah-kemah orang Israel tadi dan bertanya kepada tiap-tiap kepala keluarga di sana, apakah mereka ingin menjadi orang-orang atau umat yang mengikuti perkataan Allah. Lalu mereka semua sepakat dan mengatakan bahwa mereka setuju, mereka mau untuk mengikuti semua peraturan, semua perintah yang akan diberikan oleh Tuhan Allah. Nah, setelah itu Musa bergegas kembali naik mendaki gunung itu dan mendatangi Tuhan dan berbicara lagi dengannya. Di saat itu dia berkata kepada Tuhan bahwa semua orang-orang Israel setuju apabila mereka mau menjadi umat yang mendengarkan semua perintah Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa bahwa Ia akan menemui orang Israel dan Ia juga menyuruh Musa untuk mengatakan kepada orang Israel untuk bersiap-siap juga mencuci baju mereka. Lalu Musa yang mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan baik perkataan Tuhan. Setelah itu dia pergi kembali ke perkemahannya. Dia bergegas menemui orang Israel dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi. Musa memerintahkan semua orang Israel untuk mencuci pakaian mereka, juga membuat batas-batas di sekeliling gunung itu, dan mengatakan kepada orang-orang Israel agar tidak menyentuh juga tidak melewati batas yang telah dibuat itu, karena Allah itu kudus dan siapapun yang melewati batas kekudusan itu ia akan mati. Maka dari itu Musa melarang untuk melewati atau menyentuh batas itu. Setelah hari itu mereka semua menjadi sibuk mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Terdengar suara petir, ada kilat, juga ada gumpalan awan padat yang menutupi seluruh gunung itu. Orang-orang Israel juga mendengar suara sangkakala yang begitu keras. Karena mendengar suara petir yang begitu keras, orang-orang Israel menjadi gemetar. Mereka ketakutan. Nah, setelah itu Tuhan Allah turun ke atas gunung itu dalam api, dan suara sangkakala terdengar semakin keras. Dan Tuhan Allah memanggil Musa untuk naik ke atas gunung itu dan memberitahu sesuatu yang spesial. Apakah itu? Tuhan memberikan Musa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Apa sajakah itu? Yaitu yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima adalah hormatilah ayah ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang ke-10 adalah jangan mengingini apa yang dimiliki oleh sesamamu. Nah, adik-adik, Kak Ica mau tanya nih, kenapa sih kok Tuhan Allah masih memberi 10 perintah itu kepada orang Israel? Bukankah mereka sudah mengerti, mereka sudah mengenal bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang begitu besar dan memiliki dan dapat melakukan perkara-perkara yang besar? Yang memang benar, orang Israel sudah mengenal, sudah melihat, bahkan sudah mengalami sendiri bahwa Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Tetapi mereka belum mengerti bagaimana diri Allah itu sendiri, dan mereka juga tidak mengenal bagaimana sifat-sifat Allah. Maka dari itu Tuhan memberikan 10 perintahnya untuk orang-orang Israel dapat mengerti bagaimana sifat dan apa yang Tuhan inginkan. Nah,
selain itu, melalui 10 perintah Allah itu, Tuhan juga ingin menjaga orang-orang Israel agar mereka tidak berbuat dosa. Karena tanpa 10 perintah tersebut, orang-orang Israel seperti kuda liar, mereka sangat mudah berbuat dosa. Nah, hari ini kita patut bersyukur karena ada 10 perintah itu yang menjaga kita. Karena hal tersebut, Tuhan membuktikan bahwa Dia begitu mencintai kita. Puji Tuhan. Sebentar lagi Kak Vita akan memberikan ayat hafalan pada adik-adik. Sekian cerita dari Kak Ica. Sampai jumpa. Puji Tuhan, adik-adik, gimana cerita tadi? Seru ya? Kak Ica menceritakan dengan sangat baik. Benar ya, ternyata ketika orang Israel ini di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah. Nah, ternyata perintah Allah ini adalah untuk membuat orang Israel ini makin dekat dengan Allah. Sama loh adik-adik, hari ini juga kita seperti itu. Allah memberikan banyak peraturan kepada kita supaya kita makin dekat dengan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita. Nah, hari ini Kak Vita juga mau ajak kita semua hafalan supaya firman Tuhan makin tertanam di hati kita. Kita juga tidak lupa. Nah, adik-adik bisa hafalan di rumah bersama mama, papa, kakak beradik, nenek atau kakek dan semua anggota keluarga. Ikutin Kak Vita hafalannya. Mazmur pasal 119 ayat 2. Mazmur pasal 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa nih untuk menutup JGN kita hari ini. Ikutin Kak Vita berdoa ya. Semuanya lipat tangannya dulu yuk. Ayo, ikutin Kak Vita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk cerita sidang anak hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan. Dan hari ini kami juga mau jadi orang-orang yang mendengarkan perintah Allah. Tuhan dapatkan kami sejak kecil jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Nah, sampai ketemu di sidang anak-anak minggu depan. Bye-bye.